Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi bab 6. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama yaitu transaksi penjualan aset tetap. Dampak terhadap pendataan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk yang pertama yaitu transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan menghasilkan keuntungan dan kerugian. Yang kedua, keuntungan atau kerugian tersebut dalam realisasi apabila selama aset tetap tersebut masih dimiliki oleh entitas induk atau entitas anak. Nah, yang ketiga, atas keuntungan dan kerugian tersebut, entitas induk harus membuat pencatatan atau jurnal eliminasi. Materi selanjutnya yaitu dampak terhadap jurnal eliminasi. Yang pertama yaitu aset tetap yang diperoleh entitas anak dari entitas induk atau sebaliknya harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Yang kedua, selama aset tersebut masih digunakan oleh entitas anak atau entitas induk, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak belum terrealisasi, sehingga perlu dibuat jurnal eliminasi untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara entitas anak dan entitas induk akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Seri selanjutnya yaitu tentang transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Seringkali entitas induk terlibat pada transaksi penjualan tanah ke entitas anak dan atau sebaliknya. Atas transaksi tersebut, entitas induk membutuhkan keuntungan atau kerugian penjualan. Keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi jika tanah tersebut digunakan oleh entitas anak. Realisasi keuntungan atau kerugian penjualan tanah terjadi pada saat pelepasan tanah. Pelepasan tanah bisa terjadi karena penjualan, penghentian pengakuan atau pertukaran. Baiklah, di sini saya melanjutkan tentang dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, contoh halaman 176 6.1 memberikan gambaran komprehensif dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan atau tanah oleh entitas induk ke entitas anak, baik terhadap pencatatan entitas induk maupun jurnal eliminasi yang harus dibuat pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, di sini juga membahas tentang transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Di contoh 6.2 di halaman 174 memberikan gambaran prosedur konsolidasi ketika terdapat transaksi hulu yang berupa penjualan aset tetap yang tidak disusutkan atau bisa disebut tanah. Nah, di sini juga ada transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi, di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap yang disusutkan atau tanah digunakan ilustrasi yang sama dengan transaksi hulu di atas dengan menyelesaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan tanah oleh entitas anak ke induknya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terakhir yaitu tentang transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Untuk transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan antara entitas induk dan entitas anak, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasi seiring menggunakan aset tersebut atau ketika aset tersebut dilepaskan. Sebelum masuk ke pembahasan transaksi hulu dan hilir, akan dibahas gambaran awal mengenai transaksi jual beli aset tetap yang disusutkan antara entitas induk dan entitas anak, dan bagaimana jurnal eliminasi yang perlu dibuat dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama, ada dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya. Terdapat contoh pada 6.4 di halaman 193 memberikan gambaran komprehensif dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan, misalnya kendaraan oleh induk ke entitas anak, baik terhadap pencatatan induk maupun jurnal eliminasi yang harus dibuat pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, transaksi hulu penjualan aset tetap disusutkan.
Terdapat contoh pada 6.5 di halaman 197 ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur konsolidasi ketika terdapat transaksi hulu yang berupa penjualan aset tetap yang disusutkan. Transaksi hilir penjualan aset tetap disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap yang disusutkan atau peralatan, digunakan ilustrasi yang sama dengan transaksi hulu di atas dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan peralatan oleh anak ke entitas induknya. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum.